Chapter 9. Tuhan kebenaran kita. Pertanyaan kemudian adalah, bagaimana seseorang mendapatkan kebenaran yang diperlukan untuk memasuki kota itu? Jawabannya adalah, ini pekerjaan besar Injil. Pertama-tama, mari kita menguraikan pelajaran tentang pembenaran atau pemberian kebenaran. Fakta itu akan dapat membantu kita untuk lebih mengerti teori ini. Contohnya diberikan dalam Lukas 18 ayat 9-14 dalam firman berikut ini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perumpamaan ini diberikan untuk menunjukkan bagaimana kita tidak bisa dan juga menunjukkan bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran itu. Orang-orang Farisi masih tetap ada. Banyak orang sekarang ini yang berharap untuk memperoleh kebenaran melalui perbuatan baik mereka. Mereka percaya pada diri mereka sendiri bahwa mereka benar. Mereka tidak selalu terang-terangan berbangga akan kebaikan mereka. Tapi dengan cara lain, mereka menunjukkan bahwa mereka percaya pada kebenaran mereka sendiri. Barangkali roh orang-orang Farisi atau roh yang mengingatkan Allah akan perbuatan baik seseorang sehingga mereka dapat berkenan, sering terdapat di antara mereka yang mengaku sebagai orang-orang Kristen, yang paling sering merasa jatuh bertulut karena dosa-dosa mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah berdosa dan mereka merasa terkutuk. Mereka berduka akan situasi keberdosaan mereka dan menyesali kelemahan mereka. Kesaksian-kesaksian mereka tidak pernah naik melampaui tingkat situasi ini. Mereka sering menghindarkan diri untuk berbicara dalam perkumpulan-perkumpulan sosial, dan sering mereka tidak berani menghampiri Allah dalam doa. Setelah berbuat dosa yang lebih besar dari semula, mereka menghindari berdoa untuk waktu beberapa lama sampai bayangan jelas dari kegagalan mereka telah berlalu atau sampai mereka membayangkan bahwa mereka telah menebus kesalahannya dengan melakukan perbuatan baik tertentu. Dari manakah manifestasi ini? Dari roh Farisi yang suka pamer kebenaran sendiri di depan wajah Allah, yang tidak akan datang di hadapannya kecuali ia dapat bersandar pada penyangga palsu dari kebaikan yang dibayangkannya sendiri. Mereka mau agar mereka bisa berkata kepada Tuhan, Lihatlah bagaimana baiknya saya beberapa hari belakangan ini. Engkau pasti akan menerima saya saat ini. Tapi apa hasilnya? Dia yang percaya pada kebenarannya sendiri tidak akan mendapat apapun, sementara dia yang berdoa dengan hati yang penuh penyesalan, Ya Allah, kasihanilah aku, seorang berdosa ini, pulang ke rumahnya sebagai seorang yang benar. Kristus berkata bahwa dia pulang ke rumahnya sebagai seorang yang dibenarkan, yang berarti dia dijadikan benar. Perhatikan bahwa pemungut cukai itu melakukan sesuatu yang lebih dari hanya meratapi keadaannya yang berdosa. Dia memohon belas kasihan. Apakah belas kasihan itu?
Belas kasihan adalah pemberian kepada mereka yang sama sekali tidak layak diberi, yaitu sifat yang memperlakukan seseorang lebih baik daripada apa yang patut diterimanya. Firman yang diinspirasi berkata tentang Tuhan, "Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia." Mazmur 103 ayat 11. Maksudnya, ukuran di mana Allah memperlakukan kita lebih baik daripada yang pantas kita terima ketika kita dengan rendah hati datang kepadanya adalah jarak antara bumi dan surga yang tertinggi. Dalam hal apakah Dia memperlakukan kita lebih baik daripada yang layak kita diperlakukan? Dengan menghapus dosa-dosa kita, karena ayat berikut berkata, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Ayat ini selaras dengan perkataan dari murid yang kekasih. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Untuk kalimat selanjutnya tentang belas kasihan Allah dan bagaimana hal itu diwujudkan, baca Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita. Dia akan berbelas kasih kepada kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Marilah kita membaca langsung kalimat kitab suci tentang bagaimana kebenaran itu dianugerahkan. Rasul Paulus setelah membuktikan bahwa semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, selanjutnya berkata, "Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan atau dijadikan benar dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, untuk menyatakan kebenarannya, untuk pengampunan dosa-dosa yang telah berlalu melalui kesabaran Tuhan. Maksudnya ialah untuk menyatakan kebenarannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Roma 3 ayat 24-26. Dibenarkan dengan cuma-cuma, bagaimana mungkin? Sebab upaya terbaik dari manusia berdosa tidak ada pengaruh sedikit pun dalam menghasilkan kebenaran. Maka tentu saja cara satu-satunya agar kebenaran itu dapat datang padanya adalah dengan cara pemberian. Jadi, kebenaran itu adalah suatu pemberian yang jelas dicatat oleh Paulus dalam Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena kebenaran adalah pemberian, maka kehidupan kekal yang merupakan upah dari kebenaran adalah pemberian Tuhan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Kristus telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai satu-satunya melalui siapa pengampunan dosa-dosa itu dapat diperoleh. Dan pengampunan ini hanya terdiri dari pernyataan kebenarannya atau yang merupakan kebenaran Allah untuk pengampunan mereka. Tuhan yang kaya dan penuh belas kasihan, Efesus 2 ayat 4, dan yang senang dalam hal itu memberikan kebenarannya sendiri kepada orang berdosa yang percaya di dalam Yesus sebagai pengganti dosa-dosanya. Tentu saja hal ini adalah pertukaran yang sangat menguntungkan bagi orang berdosa dan bukan sesuatu yang merugikan bagi Allah, sebab Dia adalah Allah yang tak terbatas dalam kekudusan dan persediaannya tidak akan pernah berkurang. Ayat yang kita baru saja renungkan, Roma 3 ayat 24-26,
adalah kalimat lain dari ayat 21 sampai 22 setelah pernyataan bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Rasul Paulus menambahkan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena imannya Yesus Kristus kepada semua dan bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Allah menempatkan kebenarannya ke atas orang percaya. Dia menutupnya dengan kebenaran tersebut agar dosanya tidak lagi tampak. Selanjutnya, dia yang diampuni itu dapat berseru dengan nabi, "Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya." Yesaya 61 ayat 10. Tetapi bagaimana dengan kebenaran Allah tanpa hukum Taurat? Bagaimana hal itu sesuai dengan kalimat yang berkata bahwa hukum Taurat itu adalah kebenaran Allah dan di luar tuntutan-tuntutan hukum tersebut tidak ada kebenaran? Tidak ada hal yang bertentangan dalam hal ini. Hukum Taurat tidak dilalaikan dalam proses ini. Perhatikan baik-baik. Siapa yang memberi hukum itu? Kristus. Bagaimana dia mengatakannya? Sebagai seorang yang memiliki otoritas, bahkan sebagai Allah, hukum Taurat berasal dari dia sama seperti dari Bapa, hanya sebagai kesaksian atau pernyataan dari kebenaran karakternya. Dengan demikian, kebenaran yang datang oleh imannya Yesus Kristus adalah sama dengan kebenaran yang dilambangkan dalam hukum Taurat, dan dibuktikan selanjutnya oleh fakta bahwa hal ini disaksikan oleh hukum Taurat itu. Para pembaca, coba gambarkan situasi berikut ini. Di sini berdiri hukum Taurat sebagai saksi langsung melawan orang berdosa. Hukum itu tidak dapat diubah dan tidak akan menyatakan bahwa orang berdosa itu seorang yang benar. Orang berdosa yang bersalah itu mencoba berulang kali untuk mendapatkan kebenaran melalui hukum Taurat. Tapi hukum Taurat tersebut tetap menolak segala upayanya. Hukum Taurat tidak dapat disogok oleh banyaknya jumlah pengakuan dosa atau perbuatan baik yang terlihat. Tapi di samping hukum itu, berdiri Kristus, penuh rahmat dan juga penuh kebenaran, memanggil orang berdosa datang kepadanya. Orang berdosa itu yang akhirnya merasa letih karena perjuangan sia-sianya untuk mendapatkan kebenaran dari hukum Taurat, mendengar suara Kristus dan lari menuju ke arah lengan yang terbuka itu. Bersembunyi di dalam Kristus, dia ditutupi dengan kebenaran Kristus. Kemudian lihatlah, melalui iman dalam Kristus, dia mendapatkan sesuatu yang selama ini dengan sia-sia telah dia perjuangkan. Dia memiliki kebenaran yang dituntut oleh hukum Taurat, yaitu kebenaran yang murni, sebab dia mendapatkannya dari sumber kebenaran itu sendiri, dari tempat yang sama di mana hukum Taurat itu datang. Dan hukum menyaksikan kemurnian kebenaran tersebut, menyatakan bahwa selama orang tersebut mempertahankan kebenaran, maka hukum Taurat itu akan hadir di pengadilan dan membelanya terhadap semua penuduh. Hukum Taurat tersebut akan menyaksikan fakta bahwa dia adalah seorang yang benar. Dengan kebenaran melalui iman Kristus, kebenaran yang berasal dari Allah melalui iman. Filipi 3 ayat 9. Paulus yakin bahwa dia akan berdiri teguh pada hari Kristus. Dalam hal ini, tidak ada alasan untuk mencari-cari kesalahan. Allah itu adil dan pada saat yang sama, dia adalah pemberi kebenaran kepada mereka yang percaya dalam Yesus. Dalam Yesus, diam seluruh kepenuhan kealahan. Dia sederajat dengan Bapa dalam semua sifat. Alhasil, penebusan yang terdapat dalam dia, kemampuan untuk membeli kembali manusia yang hilang, adalah kemampuan yang tak terbatas. Pemberontakan manusia kepada anak sama saja dengan pemberontakan kepada Bapa, sebab keduanya adalah satu. Sebab itu, ketika Kristus memberi dirinya untuk dosa-dosa kita,
sang raja menderita oleh karena pemberontakan warganya, dia yang terluka melupakan dan memaafkan pelanggaran dari si pemberontak. Tak ada orang yang ragu-ragu yang akan menyangkal bahwa setiap orang punya hak istimewa untuk mengampuni pelanggaran apa saja yang dilakukan terhadap dirinya. Jadi, mengapa mengecam ketika Tuhan menggunakan hak yang sama? Jika dia mau mengampuni orang yang melukainya, tentu saja dia berhak melakukannya. Lebih dari itu, dia tetap mempertahankan keutuhan hukumnya dengan cara menyerahkan dirinya sendiri pada ganjaran yang seharusnya diterima oleh orang berdosa. Tetapi yang tidak bersalah menderita untuk yang bersalah. Hal ini benar, tetapi sang penderita yang tidak bersalah itu memberi dirinya sendiri dengan sukarela agar dia dengan berlaku adil atas pemerintahannya dan melakukan apa yang didorong oleh kasihnya, yaitu mengabaikan luka yang dilakukan pada dirinya sendiri sebagai penguasa alam semesta. Sekarang bacalah kata-kata Allah sendiri tentang namanya. Kalimat yang diucapkan saat menghadapi salah satu kasus penghinaan terburuk yang pernah ditunjukkan padanya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Keluaran 34 ayat 5-7. Itulah nama Tuhan, itulah karakter di mana Dia menyatakan dirinya kepada manusia, penerangan di mana Dia ingin manusia untuk menghormatinya. Apa maksudnya pernyataan bahwa Dia tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman? Sesungguhnya ini selaras dengan sifatnya yang panjang sabar, berlimpah kasih, mengampuni kesalahan dan pelanggaran dari orang-orang berdosa. Adalah benar bahwa Tuhan sama sekali tidak akan membebaskan orang yang bersalah. Dia tidak bisa melakukannya dan tetap disebut sebagai Allah yang adil. Tetapi Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Dia menghapus kesalahan agar seorang yang tadinya bersalah tidak perlu dibersihkan. Dia dibenarkan dan dihitung sebagai orang yang seolah-olah tidak pernah berdosa. Jangan segera mengecam ungkapan mengenakan kebenaran, seakan-akan ungkapan ini adalah kemunafikan. Beberapa dari mereka yang sama sekali tidak menghargai nilai hadiah kebenaran mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan kebenaran yang dikenakan. Mereka hanya menginginkan kebenaran yang datang dari kehidupan itu. Dengan demikian, mereka merendahkan kebenaran Allah, yaitu melalui iman Yesus Kristus kepada semua orang yang percaya. Kami setuju dengan ide mereka selama ide itu adalah suatu protes terhadap kemunafikan, yaitu suatu bentuk kesalehan tanpa kuasa. Tetapi kami mengingatkan pembaca bahwa perbedaan besarnya dalam hal ini adalah siapa yang memberikan kebenaran itu untuk dikenakan. Jika kita coba mengenakan pakaian kebenaran itu sendiri, kita tidak akan memakai apa-apa kecuali pakaian kotor menjijikan. Tidak peduli bagaimana indahnya pakaian itu terlihat oleh mata kita. Tetapi jika Kristus yang mengenakan pakaian itu pada kita, jangan kita abaikan ataupun tolak. Tandai ungkapan Yesaya, Dia telah menutupi aku dengan jubah kebenaran. Kebenaran yang Kristus gunakan untuk menutupi kita adalah kebenaran yang memenuhi penerimaan Tuhan. Dan jika Tuhan puas dengan kebenaran itu, seharusnya manusia tidak mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi kita akan membawakan gambaran itu lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah ini. Sakaria 3 ayat 1-5 menyediakan solusinya, tertulis sebagai berikut. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yesua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem
kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua, ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Perhatikan dalam kisah di atas bahwa menanggalkan pakaian yang kotor adalah sama dengan menghilangkan kesalahan dari orang tersebut. Jadi, ketika Kristus menutupi kita dengan jubah kebenarannya sendiri, Dia tidak memberi suatu jubah untuk menutup dosa, tetapi sebaliknya, Dia menghapus dosa itu. Hal ini menunjukkan bahwa pengampunan dosa adalah sesuatu yang lebih dari hanya sekedar bentuk dan lebih dari hanya sekedar mencatat di dalam buku surga yang menyatakan bahwa dosa telah dihapuskan. Pengampunan dosa adalah realitas, sesuatu yang nyata, sesuatu yang sangat penting mempengaruhi seseorang. Sesuatu yang sungguh-sungguh membebaskan seseorang dari kesalahan. Dan jika dia dibersihkan dari kesalahan, dibenarkan, dibuat menjadi benar, dia pasti telah mengalami perubahan yang radikal. Orang itu benar-benar menjadi seseorang yang lain, sebab dia mendapatkan kebenaran ini karena menerima pengampunan dosa-dosa di dalam Kristus. Hal bisa diperoleh dengan mengenakan Kristus, sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, pengampunan dosa yang penuh dan cuma-cuma disertai dengan perubahan yang menakjubkan dan ajaib yang disebut kelahiran kembali. Sebab seseorang tidak dapat menjadi ciptaan yang baru kecuali melalui kelahiran kembali. Hal ini sama dengan memiliki suatu hati yang baru dan bersih. Hati yang baru adalah hati yang mencintai kebenaran dan membenci dosa. Adalah hati yang mau dituntun kepada jalan kebenaran. Hati yang sama yang Tuhan inginkan dimiliki oleh bangsa Israel ketika Dia berkata, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Ulangan 5 ayat 29. Kesimpulannya adalah, hati kita bebas dari cinta dosa dan rasa bersalah yang diakibatkan oleh dosa. Tapi apa yang membuat seseorang sungguh-sungguh rindu akan pengampunan dosa? Kebenciannya akan dosa-dosa itu, dan keinginannya akan kebenaran, yang kebencian dan keinginan itu dinyalakan oleh Roh Kudus. Roh itu berjuang bersama-sama dengan semua manusia. Dia datang sebagai penegur. Nasihat suaranya diindahkan, maka dia akan segera bertugas sebagai penghibur. Roh kepatuhan dan penyerahan yang sama yang menuntun seseorang menerima nasihat roh itu akan menuntunnya juga dalam mengikuti ajaran-ajaran roh itu. Paulus berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Sekali lagi, apa yang membawa pembenaran atau pengampunan dosa? Jawabnya adalah iman. Paulus berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Kebenaran Allah diberikan dan dipakaikan ke atas seseorang yang percaya. Roma 3 ayat 22. Demonstrasi iman yang sama inilah yang membuat seseorang menjadi anak Allah. Sebab Paulus berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Galati 3 ayat 26. Fakta bahwa setiap orang yang dosa-dosanya diampuni langsung menjadi anak Allah seperti yang ditunjukkan Paulus dalam suratnya kepada Titus. Mulanya dia menunjukkan keadaan yang jahat di mana kita berada. Selanjutnya Paulus meneruskan dalam Titus 3 ayat 4-7.
Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima ahli waris sesuai dengan pengharapan kehidupan kekal. Perhatikan bahwa sebab kita dibenarkan oleh rahmat-Nya, kita dijadikan ahli waris. Kita sudah pelajari dalam Roma 3 ayat 24 dan 25 bahwa pembenaran oleh kasih karunia-Nya adalah melalui iman kita dalam Kristus, dan Galati 3 ayat 26 mengatakan pada kita bahwa iman dalam Kristus Yesus menjadikan kita anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita mengerti bahwa siapa saja yang telah dibenarkan oleh kasih karunia Allah sudah diampuni, adalah anak Allah dan ahli waris. Ini menunjukkan bahwa tak ada landasan bagi ide yang mengajarkan bahwa seseorang itu harus melalui semacam masa percobaan dan mencapai tingkat kesucian tertentu sebelum Allah menerimanya sebagai anak-Nya. Dia menerima kita sebagaimana kita adanya. Dia mengasihi kita bukan karena untuk kebaikan kita, tetapi karena kebutuhan kita. Dia menerima kita bukan demi sesuatu yang Dia lihat dalam kita, tapi demi diri-Nya sendiri dan demi apa yang diketahuinya bahwa kuasa ilahi-Nya sanggup merubah kita. Hanya ketika kita menyadari hebatnya ketinggian dan kekudusan Allah dan fakta bahwa Dia datang pada kita dalam kondisi dosa terhina kita untuk mengadopsi kita ke dalam keluarga-Nya, maka kita dapat menghargai dalamnya makna seruan Rasul. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Mereka yang telah dianugerahkan kehormatan berharga ini akan memurnikan dirinya, sama seperti Dia yang adalah murni. Tuhan tidak mengadopsi kita sebagai anak-anak-Nya karena kita baik, tetapi karena Dia mau menjadikan kita baik. Paulus berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, atau oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 4-7. Paulus menambahkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 8-10. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih sebagai orang yang mati di dalam dosa-dosa kita. Dia memberikan Roh-Nya untuk memberi kita hidup dalam Kristus. Dan Roh yang sama menandakan pengadopsian kita ke dalam keluarga ilahi. Dia mengadopsi kita sebagai ciptaan-ciptaan yang baru di dalam Kristus, di mana kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah diperintahkan Allah.